Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan hasil diskusi kami yang berjudul kalimat efektif. Adapun anggota kelompok kami yaitu Anissa Villa Elviza, Karin Mulandari, Fikatri Ajiza, Putri Nur Cahyani Al-Mukaromah, Ratan Agil Farozi, Saila Diaul Aulia, Fatia Natasha. Baiklah, untuk pembicara pertama akan disampaikan oleh Karin. Kepada Karin kami persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti gagasan yang ada pada pikiran pembicara atau penulis. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembaca atau penulis. Dalam pengertian lain, kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK atau kalimat yang mempunyai ide atau gagasan pembicara atau penulis. Yang selanjutnya, baiklah, terima kasih kepada oleh Anissa. Kepada Anissa kami persilakan. Terima kasih kepada Anissa. Jadi saya akan membacakan ciri-ciri dari kalimat efektif. Ciri kalimat efektif itu yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur SP. Kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Ketiga, menggunakan diksi yang tepat. 4. Menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. 5. Menggunakan kesejahtera bentuk yang dipakai. 6. Melakukan penekanan ide pokok. 7. Mengacu pada kehematan penggunaan kata. Dan yang ke-8, menggunakan variasi struktur kalimat. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anissa. Baiklah, untuk pembicara selanjutnya akan disampaikan oleh Putri. Kepada Putri kami. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan kalimat efektif. Jadi kalimat efektif digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan sebagainya. Kalimat efektif juga berbeda penggunaannya dengan kalimat yang dipakai oleh para sastrawan atau wartawan. Baiklah, terima kasih kepada Putri. Untuk pembicara selanjutnya akan disampaikan oleh Ratan Agil Farozi. Kepada Ratan kami persilakan. Dari mana tadi? Mano itu tip. Yang pertama, kelogisan. Kalimat pasif dan aktif harus jelas. Subjek dan keterangan harus jelas. Pengantar kalimat dan predikat harus jelas. Induk kalimat subjek tidak ganda, predikat tidak didahului kata yang. 2. Keparalelan. Predikat kalimat majemuk setara rapatan harus paralel. Artinya, jika kata kerja harus kata kerja semuanya. Jika kata benda harus kata benda semuanya. Yang ketiga, ketegasan. Unsur-unsur yang ditonjolkan diletakkan di awal kalimat dan membuat urutan logis. Yang keempat, kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi, yaitu menghilangkan pengulangan subjek yang sama pada anak kalimat. Menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata, menghindari kesinoniman kata dalam kalimat. Yang kelima, ketepatan ialah pemakaian diksi atau pilihan kata harus tepat. Pemakaian kata harus tepat, kata berpasangan harus sesuai, serta menghindari peniadaan preposisi. Baiklah, terima kasih kepada Ratan. Untuk pembicara
pembicara selanjutnya akan disampaikan oleh Fatia. Kepada Fatia kami persilakan. Syarat kalimat aktif. Yang keenam ada kecermatan. Cermat ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat di diksinya. Prinsip kecermatan berarti cermat dan tepat menggunakan diksi. Agar tercapai kecermatan dan ketepatan diksi harus memperhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Hindari penanggalan awalan. Hindari peluluhan bunyi C, hindari bunyi S, P, T, dan K yang tidak luluh, hindari pemakaian kata ambigu. Ketujuh, kepaduan ialah kepaduan. Kepaduan ialah informasi yang disampaikan itu tidak pecah-pecah. Kalimat tidak bertele-tele, harus sistematis. Kalimat yang padu menggunakan pola aspek agen verbal atau aspek verbal pasien. Di antara predikat, kata kerja, dan objek penderita tidak disisipkan kata daripada atau tentang. Kedelapan, kesejajaran. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata paralel. Agar kalimat terlihat rapi dan bermakna sama, kesejajaran dalam kalimat diperlukan. Yang terakhir yaitu keharmonisan. Keharmonisan kalimat artinya setiap kalimat yang kita buat harus harmonis antara pola berpikir dan struktur bahasa. Subjek ialah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, benda, atau sesuatu hal. Predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek. Predikat dapat juga berupa sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri subjek. Objek dan pelengkap. Objek dan pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Yang terakhir itu keterangan. Keterangan ialah kegiatan kalimat bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian lainnya. Setelah saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Pak Fatia. Baiklah, untuk pembicara selanjutnya akan disampaikan oleh Saila. Kepada Saila kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, penerapan kalimat efektif. 1. Kalimat efektif dan penerapan EYD. EYD merupakan kaidah yang berisi aturan tata tulis bahasa Indonesia yang harus diikuti dalam penulisan, kecuali ada pertimbangan khusus seperti masalah hukum, nama diri atau pribadi, keilmuan, misalnya Soekarno, Universitas Pajajaran. 2. Kalimat efektif dan pilihan kata atau diksi. Diksi adalah pemilihan, dan penempatan kata ketika seseorang sedang berbahasa. Kata-kata yang digunakan dalam tulisan dipilih untuk menyampaikan informasi. Kata-kata bersinonim ialah kata yang bentuknya berbeda namun maknanya serupa. Dalam membangun kalimat efektif harus digunakan kata yang tepat. 3. Kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan. Kalimat yang lengkap dan dapat terdiri dari unsur-unsur kalimat yang meliputi subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Kesepadanan ialah hubungan timbal balik antara subjek dan predikat, antara predikat dan objek, serta dengan keterangan atau pelengkap. Kesatuan ialah bahwa setiap kalimat harus mengandung satu ide pokok atau kesatuan pikiran. Contoh, banyak orang yang pro dan kontra terhadap RUU Sisdiknas. 4. Kalimat efektif dan kesejajaran bentuk. Yang dimaksud kesejajaran atau paralelisme di dalam penyusunan kalimat efektif ialah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama dan dapat dipakai dalam susunan serial. Frasa atau kelompok kata disejajarkan dengan frasa. Demikian juga dengan kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Disejajarkan dengan kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Contoh, penghapusan pangkalan asing dan penarikan kembali tentara imperialis dari bumi Asia Afrika akan mempercepat perwujudan cita-cita segenap bangsa Asia Afrika yang hendak menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan makmur. 5. Kalimat efektif dan penekanan ide pokok. Berkaitan dengan posisi kata dalam kalimat, urutan logis, dan pengulangan kata. Kalimat efektif dan penghematan kata berkaitan dengan pengulangan unsur kalimat dan penggunaan hipomini. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saila.
Untuk pembicaraan selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Kalimat efektif dan variasi struktur. 1. Penempatan unsur-unsur kalimat. 2. Variasi panjang pendek kalimat. Kalimat yang pendek belum tentu mencerminkan kalimat yang baik atau efektif. Kalimat yang panjang pun belum tentu selalu rumit dan tidak efektif. Kalimat yang panjang karena yang akan diungkapkan cukup banyak dan perlu rinci dapat lebih efektif. Dalam suatu tulisan, keduanya dapat dipadukan untuk menghindari kejenuhan pembaca. 3. Pemilihan jenis kalimat. Variasi kalimat dapat dilakukan juga dengan memanfaatkan berbagai jenis kalimat yang ada. Ada 3 macam jenis kalimat ditinjau dari kalimat berita, tanya, dan kalimat perintah. Dengan variasi kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah akan menyegarkan tulisan. 4. Pemilihan bentuk aktif dan pasif. Kalimat aktif apabila subjeknya melakukan suatu perbuatan. Umumnya predikat kalimat aktif berupa kata kerja yang berawalan me, ber, dan ada pula yang tidak menggunakan awalan atau aus. Kalimat pasif apabila subjek kalimat tersebut berperan sebagai pelaku, tetapi sebagai sasaran perbuatan yang dinyatakan oleh predikat. Karya ilmiah umumnya cenderung menggunakan kalimat pasif untuk lebih menunjukkan hasil dari suatu perbuatan daripada pelakunya. Kalimat pasif dapat berciri predikatnya menggunakan imbuhan di dan imbuhan ter. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Jika kami ada salah, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi